menyatakan kepada Tuhan di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mohon kita melihat ke dalam firman Tuhan yang ada di belakang saya, di depan Bapak Ibu, di Sabda Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Ini ayat yang jelas. Kadang-kadang kita bicara di Sulawesi untuk penginjilan dan lain sebagainya, atau menaikkan kelas ya. Nanti kita bicara, tapi izinkan saya untuk membawa kita lagi di bagian kebenaran firman ini. Di Sabda Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat 47, saya akan membacakannya dari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran masing-masing dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sehingga rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehari mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gereja yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tritunggal. Di sini Bapak Ibu kita dituntut untuk bagaimana kita betul-betul bertumbuh di dalam pengenalan akan Tritunggal yang benar. Itu substansi. Puji nama Tuhan, kita sudah belajar tentang Allah. Siapa itu Allah dan bagaimana sifat Allah, itu sudah belajar sebagian. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita mungkin dari sekian besar kita sudah bicara. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mendengar dan sudah mendengar, maka sudah mengetahui siapa itu Allah. Kita juga sudah bicara tentang Kristus. Siapa yang pribadi Kristus dan apa karakter daripada Kristus. Kita sudah belajar itu. Dan sekarang kita sudah mengikuti dengan belajar tentang siapa Roh Kudus itu. Siapa pribadi Roh Kudus itu? Puji nama Tuhan, kita sudah beberapa bicara tentang Roh Kudus. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita belajar tentang Tritunggal ini, di situ kita akan betul-betul mengenal pribadi, yaitu siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Waktu kita mengenal itu, bukan hanya mengenal, tapi kita merasakan betul-betul di dalam Tritunggal itu. Dan waktu kita belajar di dalam Tritunggal itu, kita akan beroleh satu pengharapan yang besar, yaitu keselamatan waktu kita kehidupan di seberang sana. Jadi bukan hanya untuk kenal saja, tetapi ingat, waktu kita mengenal dan kita memiliki Dia, selanjutnya ada pengharapan yang pasti, yaitu keselamatan di seberang sana. Amin. Jadi tema ini penting sekali. Jadi di sepanjang 5 tahun ini kita akan belajar dari 21 sampai dengan 25 tentang Tritunggal ini. Setelah nanti wakil nas datang ke jemaah umumlah, jadi jabatan jemaah umum itu jabatan pedesaan ke jemaah apa lagi begitu di berbagai berikutnya. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah belajar Tritunggal ini, sekali lagi saya yakin dan percaya Bapak Ibu serta pertamanya sudah mengenal dan sudah pernah dalam Tritunggal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus
Tuhan. Dan kemudian dia katakan, aku akan pergi. Pada waktu dia meninggalkan mereka, dia katakan bahwa aku pergi, tapi akan ada seorang penolong bagi kalian. Dan penolong itu akan menuntut kalian. Pada waktu akan memberikan kekuatan bagi kalian. Pada waktu akan memberikan penghiburan bagi kalian. Tunggu pada waktunya. Waktu dia datang, dia akan memberikan kuasa bagi kalian. Saudara, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Dan Bapak Ibu kan belajar apa itu Roh Kudus sebagian ya. Terus kita belajar terus. Nanti kita tidak itu. Tapi saudaraku, waktu Yesus bicara itu, kemudian murid-murid ini sebelum Yesus bicara itu kan ada pertanyaan di pasal 1 itu. Tuhan, kapan kerjaan itu datang? Kamu tidak perlu tahu. Ya. Aku pergi, aku akan melihat apa? Menyuruh seorang penolong bagi kalian, menyuruh seorang penolong bagi kalian. Ya, dan waktu itu dia berangkat, kemudian malaikat bilang, kamu lihat apa di atas itu? Seperti itu dia akan datang juga pada waktunya nanti. Gitu. Ya, kemudian mereka pergi. 11 orang murid ini pergi bersama dengan perempuan Maria Magdalena dan Magdalena dan teman-teman itu mereka pergi. Mereka tinggal di suatu tempat di Yerusalem. Mereka ikuti apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Mereka tidak berhenti untuk berdoa. Mereka tidak berhenti untuk bersekutu di situ. Sampai menanti perjanjian Tuhan. Yesus yaitu Roh Kudus itu. Pada waktu hari Pentakosta pasal kedua itu, ayat 1 dan seterusnya. Waktu tiba pencurahan Roh Kudus itu apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa ada kuasa yang terjadi di situ. Orang-orang yang lain harus semua kaget melihat peristiwa itu. Dan mereka berkata kepada yang lain, lihat. Mereka ini orang yang tidak mau bicara seperti kita yang lain. Lihat ini. Mereka pakai bahasa kita. Oh, ada dari beberapa daerah yang disebut situ. Mereka mau bicara semua dari bahasa kita. Loh, pada mereka sampai ayah mereka bisa bicara seperti ini. Itu karena apa? Karena ada satu kuasa, yaitu siapa? Amin. Waktu Roh Kudus turun hadir, di situ Roh Kudus menyatakan kuasanya di tengah-tengah orang banyak di Yerusalem. Sampai mereka kaget dan mereka heran, sampai mereka takut dan ada yang menyatakan lagi sekelompok kecil mengatakan, lihat mungkin mereka mampu karena mereka belum. Tetapi saudaraku, dia teman-teman Petrus berdiri. Petrus dengan tegas katakan mereka tidak minum anggur, tetapi mereka sedang berbicara di dalam bahasa roh. Aku kuasa roh sudah ada dalam diri mereka, dan mereka sedang berbicara kuasa roh itu sendiri. Bahasa roh itu sendiri. Waktu Tuhan sudah bicara itu, Petrus sedang menyaksikan bagaimana keperkasaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pada mereka, dan apa yang terjadi Bapak Ibu. Jemaat yang kecil itu hanya 11 orang, ditambah dengan penentuan hanya berapa orang itu. Kemudian perkara itu bisa terjadi bagi orang kaya, kemudian mereka mulai kaget dan terus bersaksi apa yang terjadi. Di ayat itu dia berkatakan, coba kalian. Dan waktu mereka mendengar itu apa yang terjadi? Semua orang datang dan bertobat kepada Yesus Kristus. Berapa orang? 3.000 jiwa bertobat. Karena apa? Karena waktu mereka mendengar, mereka melihat, mereka mengetahui siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Waktu mereka melihat itu, kemudian mereka bertobat dan mereka datang. Dan apa yang terjadi? Jemaat yang kecil itu, yang hanya sekelompok 11 dan perempuan ini, tiba-tiba muncullah jemaat mula-mula yang besar dan 3.000 yang bertobat. Amin. Ebenezer itu awalnya banyaknya sedikit, Pak Lukas. Bapak, tanpa orang bilang Bapak punya umat kemana? Bapak Lukas bilang, biasa sendiri, Bapak jalan-jalan kita, saya juga sendiri saja.
Bapak Ibu dengar baik-baik. Hari ini jabatan desa berjumlah berapa? Ada yang tahu? Hari ini berapa? Saya tidak mau tanya BPD, dia pun BPD. Jemaat tanya, saya tanya cepat, berapa jumlah? Ada yang tahu? Jawab dulu. Sama kasih tahu buat mereka yang mesti semua. Kamu kasih tahu. Hari ini jemaat desa berjumlah jiwa 750 lebih. Yang ada hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua yang kita terima, tapi hari ini kita ada, kita boleh kita ada. Yang menunjukkan 700 sekian kita ada di tempat ini. Amin. Saya yakin kepada Tuhan dan tambahkan terus, tambahkan terus, tambahkan. Ebennya seperti itu kita akan terjadi juga di tempat ini. Amin. Kalau kita bertumbuh di dalam perhitungan ini, amin. Kalau kita tidak mampu berdoa untuk kali ini, kita tidak akan lihat bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi. Jemaat kemampuan ini bertumbuh karena pengalaman kita di tempat ini. Apa yang harus bicara? Akhirnya respon sudah terjadi. Kita harus bicara tentang apa? Kita harus bicara tentang Allah. Kita harus bicara tentang Kristus. Kita harus bicara tentang Roh Kudus di dalam jemaat di Yerusalem ini saat itu. Dan ada 3 hal penting yang akan kita lihat. Saya singkat-singkat saja. 3 hal penting yang akan kita lihat. Kenapa mereka bisa bertumbuh jemaat mula-mula ini dalam penyelenggaraan itu kali benar. Yang pertama, waktu mereka tinggal bicara, ada satu tindakan yang terjadi di situ. Pekerjaan Roh Kudus mulai bekerja. Ketika mereka mengenal Allah dan Kristus, ketika mereka mengenal tentang Roh Kudus, satu hal yang tertulis itu adalah mereka punya satu kelebihan yaitu penyerahan diri. Kita lihat ayat yang 21. Orang-orang yang menerima perkataan itu, yang berdiri di baptis dari tanah hari itu, jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Dari 11 Christ perempuan-perempuan berapa itu? Jiwanya bertambah 3.000 jiwa. Kenapa 3.000 jiwa bertambah? Karena kami dalam jumlah itu ada respon, yaitu penyerahan diri terjadi. Kalau bahasa penyerahan diri itu bahasa Indonesia itu pasrah. Pasrah atau bahasa kita lihat tentang iman. Penyerahan kepada Tuhan. Ya, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan seluruh hidup ini. Dengan kata yang biasa kita sebut dengan iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan di dunia ini, penyerahan yang kita harus lakukan sepenuhnya hidup kita harus pakai kepada Tuhan. Seperti orang-orang ini, waktu mereka lihat apa yang dikatakan oleh Petrus, mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan penyerahan diri kepada Tritunggal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Huruf 10 ini, satu hal penting. Mari, kalau kita sudah belajar Tritunggal ini dan sudah belajar tentang Roh Kudus, ketika Tritunggal itu sudah belajar, yang sangat penting adalah kita harus belajar di tempat ini adalah penyerahan diri yang benar kepada Tuhan. Waktu yang benar sebelum melakukan penyerahan diri kepada Tuhan, artinya kita bertobat dan berbalik dari hidup yang lama. Saya tidak percaya. Tadi saya bilang 700 itu akan 7 kali 7 juga akan terjadi di dunia. Amin. Ya, kalau ada penyerahan diri, jemaat yang bertumbuh ketika ada penyerahan diri terjadi di dalam jemaat itu. Amin. Bapak Ibu, kalau kita sudah berjemaat, tapi kita hanya datang hanya sebagai Kristen KTP. Kalau Kristen KTP itu ya hanya saya tahu pesan Kristen begitu, saya percaya, enggak. Tapi saya belum mengenal dia, itu namanya Kristen KTP. Tapi kalau Kristen yang benar saatnya sudah melakukan penyerahan diri untuk kepada Kristus. Amin. Makanya setiap tahun kita coba Ebenezer
firman Allah. Kita lihat di ayat 42 itu. Mereka terpeku dalam pengajaran Rasul-Rasul, ajaran persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Mereka tidak sampai di penyerahan diri, tapi setelah gereja mulai bertumbuh karena mereka berteguh dalam pengajaran akan firman Tuhan, akan kehidupan itu. Bagaimana mereka berteguh? Kayak aliansi. Kadang-kadang kita hari Minggu itu, kadang-kadang kita jemaat gereja seperti saya bilang berarti sekian, kalau betul kan? Sekarang jauh dulu ya. Hari Minggu ini kita hadir 700 kan tidak? Di gereja ini. Coba jawab. Kalau 700, ini tidak kuat. Kita buka sekolah. Kita buka saya sekolah. Apa nasihat begitu toh? Kita akan tahu kita 500 saja. Kita akan buka saya sekolah kalau 700 Tuhan begitu. Tuhan tidak berputar hanya menyerah diri, tapi Tuhan juga berputar bagaimana kita bertekun di dalam pengajaran firman-Nya. Kalau kita hanya menyerahkan tapi ingat, itu sudah kamu kerja 24 jam. Itu siap kerja 24 jam. Selagi dia masih mau diikat dan mendapatkan, dia sudah bekerja. Kita menyerahkan tapi ingat, bukan kenapa, dan kita tetap masih memang. Itu sudah kerja 24 jam. Walaupun kita sudah menyerahkan diri, menyerahkan diri dalam pertobatan, tapi kalau tidak ada ketekunan di dalam persekutuan, di dalam peribadatan, gereja tidak akan bertumbuh dengan baik. Saya rindu sekali. Bapak Ibu berbeda kita semua rindu sekali. Kalau 700% kali saja Tuhan, satu kali saja satu minggu. Hari itu satu kali saja pas 700 Tuhan. Kita pasti lihat bagaimana kita sebut Tuhan. Bisa tak? Satu kali saja satu minggu lima hari 700. Bahaya. Ini macam apa ya? Nanti satu minggu yang datang yang itu terus yang bilang saya saat dulu, yang satu bilang kok lagi pergi dulu supaya gereja jangan kosong. Bahaya. Jadi penting kita bertemu dalam penyerahan diri kepada Tuhan, tapi kita juga harus bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam pengajaran. Dalam persekutuan itu penting. Hari Minggu jangan lupa, itu hari kita beribadah kepada Tuhan. Hari Rabu jangan lupa, itu ada ibadah keluarga. Hari Kamis mana? Keluarga itu juga penting juga, tapi keluarga itu hari Rabu sudah selesai cuma jam 3 untuk hal itu pergi ibadah, begitu. Ya kan? Hari Minggu juga begitu Bapak-bapak. Hari Minggu itu libur tapi tolong. Kita nih Bapak-bapak nih, karena kita kan kita punya pekerjaan, kita lebih sibuk daripada ibu. Padahal ibu punya lebih apa? Tugas lebih besar daripada kita. Dan kita nih Bapak-bapak luar biasa. Jadi kita yang kedua adalah bagaimana kita belajar seperti jemaat pemula, yaitu ketekunan di dalam pengajaran dan juga persekutuan. Saya ketika hal kedua ini sudah lakukan, tampak pertumbuhan itu akan terjadi di dalam jemaat ini. Usia yang ke-10 ini masih menuju berbanyak. Jadi mari kita belajar dari jemaat pemula ini kita bertekun supaya kita menuju kedewasaan dan berkuat terus dalam Tuhan. Yang terakhir itu ayat 43 sampai ayat yang 46. Saya baca. Maka ketekunan mereka semua sudah rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan sekarang kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai
gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mereka melakukan penyerahan diri, artinya pertobatan, ketika mereka mengenal perhitungan itu, kemudian mereka melakukan satu hal penting supaya mereka bertumbuh dan melangkah kuat dalam Kristus atau perhitungan itu, mereka bertekun. Dan yang ketiga, ada poin yang luar biasa mereka bisa temui, karena ada kasih Kristus dalam hidup mereka. Karena ada kasih perhitungan itu di dalam hidup mereka. Kasih itu yang menjadi dasar pertumbuhan di dalam gereja mula-mula itu, saudaraku. Sehingga kasih itu menyebabkan berkat bagi banyak. Saudaraku, waktu mereka bertekun, waktu mereka belajar tentang bagaimana firman Allah itu dan perhitungan itu dengan benar, akhirnya tabiat dari perhitungan itu ada pada diri mereka adalah apa? Kasih. Kasih Allah, kasih Bapa, kasih Kristus, dan kasih Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Mereka tidak pernah berbeda-bedakan. Mereka tidak pernah bilang, ini saya punya, ini saya punya. Aku masak sendiri, saya masak sendiri. Aku nyantai sendiri, saya nyantai sendiri, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi mereka bersatu di dalam mereka melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Mereka melakukan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukannya tanpa sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, dalam tema Ebenezer, saya tidak percaya jemaat ini akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Kasih ini yang membuat gereja mula-mula menjadi berkat untuk gereja-gereja yang lain, sehingga sampai hari ini banyak gereja terjadi di mana-mana seperti zaman musim hujan, karena kasih mula-mula itu ada di dalam jemaat mula-mula itu. Kalau Ebenezer punya kasih seperti jemaat mula-mula ini, Bapak Ibu, saya tidak heran. Pasti kita akan mewujudkan itu di tengah-tengah pelayanan kita. Itu akan terwujud. Amin. Saya masih kecil di Perawi itu, Desember itu sebelum tanggal 5 itu dokter bertemu masih gereja terus naik asap. Jadi saya bertemu dengan ibadah ini asap naik. Saya di bawah ini asap naik. Saya disebabkan teman-teman kiri kasih asap lagi, dinyalakan sana segala macam asap naik. Dikaji masalah kering apa dia dengan kolam naik kasih asap naik. Weh, semua naik. Orang mau menemukan kasih untuk bawa persembahan kepada Tuhan itu tidak pernah berpikir. Amin, betul. Saya percaya di sini seperti itu juga dulu. Kalau betul-betul aku bukan. Bagaimana? Orang yang persembahan untuk Tuhan, mereka mau mengubikan apa semua macam bukit yang naik ke atas itu hal gereja. Tapi sekarang bicara pikir-pikir, kasih itu di mana ya? Kasih itu ada orang tua yang bawa. Kasih itu ada orang tua yang bawa. Kalau membuka saja. Angkatan saya kan, tanpa Yunus kan. Tidak ada. Apalagi yang kata di bawah. Saya tidak tahu. Kasih itu masih ada kan? Pak Yunus kalau pikir aja, kamu apa bagaimana? Kalau dia nanti itu masih ada kan? Tidak kan? Kita akan teriak sama Tuhan. Tapi orang tua dulu, waktu itu sudah dibayar sertifikat tiara. 1 tahun Tuhan punya mereka bawa. Mereka bawa sendiri, mereka masak dan mereka kasih makan. Untuk mereka makan kita masak sendiri lagi. Mereka tidak, yang mereka bawa mereka tidak bawa pulang lagi. Mereka taruh di situ dan habis sama-sama gitu. Tapi sekarang bagaimana? Kamu yang jawab, saya tidak tahu. Kasih harus dinyatakan di dalam jemaat Ebenezer. Kalau itu terjadi,
Barang apa ini? Begini. Ya, kita pasti kuat di dalam Tuhan. Mari, apa yang dikenalkan oleh orang tua? Kasih yang dimiliki oleh orang tua dulu. Mari, apa yang kita pegang, kita tanam, kita belajar seperti apa yang dimiliki oleh orang tua di dalam ketika mereka mengenal Kristus. Kita belajar itu supaya berkat itu juga ada pada kita. Amin. Kalau kita tidak belajar seperti apa yang orang tua miliki, apalagi kita tidak mengenal kehidupan ini, boleh kita punya barang banyak tapi barang itu akan hilang sekejap. Kita akan bilang ini kemana? Hilang di mana? Ingat boleh bilang apa? Ada yang namanya beralam lahar. Kalau lahar itu akan datang dan habiskan semuanya. Kemarin ada musibah corona, tiba-tiba apa yang terjadi? Penyakit Afrika, pasti semua mati. Orang pusing dengan itu. Tapi orang yang ada di dalam Kristus dan berangkat dalam kehidupan ini, Tuhan akan jaga dia punya segala galanya. Hidupnya, berkatnya, taman, apa ternaknya, kebunnya, apa saja Tuhan akan jaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Syahadu Bapa kita kepada pegawai